Coba kalau pemerintah tahu ya, hari Jumat itu hari nanam pohon. Karena apa? Ada kaitannya dengan kiamat, ya. Itu. Insya Allah tuh, ya. Karena ternyata Bu, hati-hati Bu. Nanti puncaknya bencana tuh Jakarta katanya. Iya. Sekarang kan sini. Ya. Jakarta itu ancamannya apa? Ya, Jatiluhur Bu, bukan laut, Jatiluhur. Jadi kalau Jatiluhur jebol, udah Jakarta kerendam Bu. Ya. Ibu pernah ke Jatiluhur ya? Iya. Coba ke sono Bu. Itu luar biasa tuh Jatiluhur tuh. Ya. Jadi bisa bencana alam itu karena alam itu sendiri ya, ya. Tapi juga bisa buatan manusia. Dulu kan yang namanya Sabah itu subur makmur, gemah ripah loh jinawi, ya. Karena banyak sungai, kemudian banyak kebun. Tapi kemudian dia punya bendungan. Bendungan juga ada ajalnya ya. Nah, ada masanya jebol, udah Bu. Yang tumbuh tinggal pohon bidara yang rasanya pahit Bu. Sementara buah-buahan yang enak gitu, yang lezat itu udah nggak bisa tumbuh lagi Bu. Ya. Kemudian dan dalam konteks kelestarian dan keseimbangan alam, meski kiamat terjadi, Rasulullah memerintahkan untuk menanam pohon. Apa kata beliau? In qomat as-sa'a, apabila kiamat telah terjadi, wa piyadi ahdikum fasila, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka kemudian apa? Fa in istata'a an la taquma hatta ya yagrisuha fal yagrisha katanya. Maka jika ia mampu untuk menanamnya sebelum kiamat itu benar-benar terjadi, hendaklah ia menanamnya. Oh, ini luar biasa Islam tuh ya. Makanya di Korea Selatan itu yang namanya profesor, doktor itu banyak yang masuk Islam Bu. Banyak yang masuk Islam. Jadi Islam itu betul, semakin maju ilmu dan teknologi, semakin banyak terbukti kebenarannya. Ya. Itu kemudian di mana ya? Itu ada pendeta ceramah di mana ya? Itu 200 orang Kristen masuk Islam. Ya, hari di Indonesia kalau nggak salah ya. Ada yang terbaru itu Bu. Ya. Itu. Kenapa? Ya. Jadi Islam itu tadi Bu, ya. Agama yang benar-benar bukan hanya cocok dengan fitrah manusia, tapi tidak bertentangan dengan ilmu dan teknologi Bu. Ya. Dan sekarang banyak yang dibuktikan oleh para ilmuwan sehingga mereka masuk Islam. Jadi ada ilmuwan yang masuk Islam gara-gara apa Bu? Gara-gara di dalam paru-paru Fir'aun ada apa? Ada garam Bu. Masuk Islam. Berarti benar Al-Quran cerita tentang Fir'aun. Fir'aun itu ditenggelamkan di laut. Makanya ada garam di paru-parunya. Masuk Islam. Terus ada orang yang masuk Islam gara-gara apa? Garam membaca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai berapa yang tentang proses perkembangan dia. Mulai ayat 11 ayat 12 tuh. Tentang embriologi ya. Nah, itu masuk Islam Bu. Ya. Jadi hadis ini mengandung 5 pesan yang sangat dalam. Pertama, Islam mendorong amal positif hingga detik terakhir kehidupan. Yang kedua, kebaikan tidak tergantung pada hasil, tetapi pada ketaatan. Bayangkan, ya mau kiamat nanam benih, kapan jadinya Bu? Nah, tapi ini Allah melihat usahanya, bukan melihat hasilnya. Kemudian yang ketiga, menanam adalah simbol harapan dan keberlanjutan. Ya, kalau tidak nanam, kemudian longsor dan sebagainya, itu harapan itu bisa ini ya. Kan banyak yang putus harapan ya di tempat-tempat di mana saudara kita kena musibah. Ya, dari luar negeri nggak ada bantuan, dari dalam negeri juga terlambat. Gitu. Kan banyak yang kelaparan dan sebagainya. Jadi harapannya itu putus Bu. Tapi kemudian dengan menanam itu sebenarnya adalah simbol harapan dan keberlanjutan, amal soleh yang bermanfaat bagi makhluk lain. Jadi menanam pohon itu amal soleh Bu. Ya, amal soleh. Nilainya ibadah insya Allah. Bahkan ketika akhir dunia sudah di depan mata, seorang mukmin tetap diperintahkan berbuat baik Bu. Ya, dalam kaitannya dengan kiamat, hari Jumat adalah hari kebudayaan sosial dan lingkungan. Bayangkan, ada orang berbuat maksiat, ya, banyak maksiatnya daripada ibadatnya.
tapi kemudian detik-detik terakhir sebelum mengembuskan napas yang terakhir dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang yang kerjanya itu menjual diri, Bu. Tapi menjelang wafatnya ada anjing yang kehausan, kemudian dikasih minum, masuk surga, Bu. Ya. Jadi Allah tuh bisa dengan hidayahnya, ya, dengan kehendaknya orang jahat jadi baik, akhirnya masuk surga, atau orang baik jadi jahat, akhirnya masuk neraka.